Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soliha, Prodi Sistem Informasi Konsentrasi Komputer Accounting. Saya di sini ingin menjelaskan kelemahan komputer. Sebelumnya kalian pasti tahu dong apa itu komputer. Apalagi di zaman sekarang yang canggih ini, semua orang menggunakan komputer untuk mempermudah pekerjaan mereka. Misalnya nih, kita sebagai akuntansi, kita bisa menghitung keuangan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam komputer. Jadi mudah banget kita menggunakan komputer gitu. Selain mempermudah proses pekerjaan, komputer juga bisa sebagai alat untuk berkomunikasi. Misalkan nih, kita punya teman di luar negeri atau enggak di luar kota. Itu menggunakan komputer kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Kita jadi nggak harus bertemu dengan mereka, kita bisa berkomunikasi dengan komputer gitu. Di balik keunggulan-keunggulan komputer itu, komputer juga mempunyai kelemahan. Salah satunya itu membuat lupa waktu. Kita setiap hari nih di depan komputer, kita main komputer aja, pasti kita lupa waktu dong. Misalnya kita lupa waktu tidur, kita lupa waktu makan, kita lupa waktu belajar gitu. Karena kita udah tahu komputer, apalagi kita tahu internet gitu. Jadi komputer bisa membuat kita lupa sama waktu. Misalkan tahu-tahu udah jam berapa kita main komputer, tapi kita mau berhenti nggak bisa, udah kecanduan gitu. Jadi kelemahan komputer itu bisa membuat kita lupa sama waktu. Terus selain itu, komputer juga boros listrik. Kita seharian main komputer, otomatis harga listrik itu pasti bakal membengkak gitu. Jadi boros banget lah kita main komputer seharian, otomatis listriknya juga pasti bakal ambil banyak, pasti tagihan listrik bakal membengkak gitu. Jadi kita harus tahu lah dimana kita harus berhenti main komputer gitu, nggak harus seharian kita main komputernya gitu. Terus selain itu juga komputer bisa malas untuk kita beraktivitas. Misalnya kita udah di depan komputer nih, kita main internet, buka YouTube, kita mau makan, terus kita mau ke dapur, jadi kita jadi males, kita nanti aja gitu, lagi nanggung nonton YouTube. Apalagi udah buka sosial media di komputer, otomatis kita bakal kecanduan banget sama komputer. Kita lupa untuk melakukan aktivitas, lupa berolahraga, kita duduk aja main komputer gitu. Terus selain itu, komputer juga dapat menimbulkan penyakit nih. Komputer bisa menimbulkan penyakit sakit mata. Kita seharian main komputer di depan layar, otomatis mata kita bakal terganggu, kita bisa minus. Jadi kita pandai-pandai lah menggunakan komputer gitu. Jangan sampai kita sakit mata gara-gara komputer. Seharian kita nih dari bangun tidur sampai tidur lagi kita main komputer, otomatis mata kita bakal terganggu dong. Jadi kita ngelihat yang lainnya jadi blur gara-gara kita sering main komputer gitu. Jadi kurang-kurangin main komputernya gitu. Terus selain itu juga muncul kelemahan komputer, itu muncul sikap individualis gitu. Jadi sikap sendiri-sendiri, kayak kita main komputer, kita lupa sama teman kita gitu. Kayaknya asikan main komputer nih daripada main sama temen. Jadi udah ada sikap individualis gitu, masing-masing. Jadi ya udah, gue nggak butuh teman gitu, gue udah ada komputer buat jadi teman gue sehari-hari gitu. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus tahu lah batasan-batasan kita dalam menggunakan komputer. Misalnya nih, ada teman kita nyamper mau main gitu, kita lagi main komputer, ya main dulu gitu sama teman. Jangan gue lagi main komputer, udah lu aja main, gue udah punya komputer yang lebih asik, yang lebih seru gitu. Ya nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh, kita tuh punya sikap individualis gitu. Kita tuh manusia biasa gitu, jadi kita membutuhkan orang lain, kita nggak bisa masing-masing sendiri gitu. Jadi kita harus bisa lah mengontrol waktu kita buat teman kita, buat komputer, buat orang lain gitu. Terus selain itu juga komputer bisa menimbulkan tindak kriminal. Misalkan gimana gitu, misalkan nih di komputer ada sosial media kan, kita ini melakukan bullying sesama orang gitu, sama manusia kita bullying, itu kan termasuk tindak kriminal. Dan itu ada pasalnya di Indonesia sendiri, itu ada pasalnya kriminal bullying itu seperti apa gitu. Jadi
kita harus tahulah bagaimana cara kita menggunakan komputer. Kita harus pandai-pandai lah menggunakan komputer. Jangan sampai kita melecehkan orang lain dengan alat teknologi ini gitu. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di teknologi sekarang gitu yang udah canggih, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik gitu. Jangan sampai kita membuat kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal buat kita sendiri gitu. Dah, itu saja ya kelemahan komputer. Semoga bermanfaat buat kalian. Pesan saya, kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita menyesal di akhir gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.